bertemu lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Rahel, Kak Jessica, dan Kak Yanti. adik-adik di rumah apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat saja ya. Pastilah Kak. Gimana kalau kita sapa dulu nih adik-adik di rumah Kak? Boleh. Kita sapa sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Belum semangat Sekali lagi sepertinya. ya, Kak. Sekali lagi. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Kita mau mulai ibadah kita nih Kak Jessica. Sebelumnya gimana kalau kita nyanyi dulu? Ya, kita ibadah dulu ya Kak Rahel. Kita nyanyi apa nih Kak Yanti? Kita nyanyi lula-lula aja yuk Kak Rahel, Kak Jessica. Boleh, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kita Iya, Kak Yanti. Sebelum kita mulai ibadah kita, biasanya kita ngapain dulu ya? Gimana kita berdoa dulu Kak? Kita berdoa, sebelumnya kita mau nyanyi aja dulu kali ya sebelum berdoa. Nyanyi apa nih Kak Yanti? Satu jari kanan. Semua adik-adik bernyanyi ya. Satu jari Kita lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami sampai detik ini Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga buat anak-anak sekolah minggumu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sertai lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kak Jessica? Gimana kita nyanyi lagu Buah-Buah Roh, Kak? Boleh, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kak Jessica. Nah, adik-adik di rumah dengerin ya warta sekolah minggu kita. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis. Nah, hari ini minggu tanggal 19 Juli 2020. Nah, warta kita yang kedua ialah topik minggu. Topik minggu kita ialah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Nah, warta kita yang ketiga ialah ayat bulanan. Ayat bulanan kita diambil dari Amsal 4 ayat 5. Kakak ulangi sekali lagi, dari Amsal 4 ayat 5. Nah, warta kita yang terakhir ialah adik-adik jangan lupa mengumpulkan video ayat bulanan pada hari Minggu jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Dan dikirim kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Terima kasih. Nah, habis mendengarkan warta, kita mau bernyanyi lagi nih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa Kak Yanti? Kita nyanyi baca kitab suci ya Kak Rahel, Kak Jessica. Baiklah, Boleh, kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Doa tiap hari kalau waktu
Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada ibadah minggu kita hari ini. Tetapi sebelum itu, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan masih mempersekutukan kami di dalam ibadah sekolah minggu yang kami lakukan hari ini. Kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti, agar kami mampu memahami dan melakukan sesuai dengan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 28 sampai dengan ayat 35. Kita baca. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita telah membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu kita hari ini, yang bercerita tentang Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Tetapi anak-anak sekolah minggu, walaupun kita telah membaca nats khotbah bagi kita hari ini, agar kita lebih jelas memahami cerita ataupun firman Tuhan yang telah kita baca tadi, mari kita lihat video berikut ini. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah,
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Ya, adik-adik sekolah minggu, pasti semua anak-anak sekolah minggu amang yakin bahwa kita sudah tahu, sudah kenal apa itu roti. Pasti semua sudah pernah makan roti. Roti adalah sejenis makanan. Roti adalah sejenis makanan, ataupun roti itu adalah makanan pokok bagi orang-orang Yahudi. Roti itu dapat kita makan agar kita kenyang. Roti itu dapat kita makan agar kita memperoleh tenaga ataupun kekuatan. Tetapi adik-adik sekolah minggu, jika Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup, bukan berarti bahwa Yesus itu adalah makanan ataupun sejenis makanan yang dapat kita makan sehingga kita kenyang. Jika Yesus dalam nats khotbah kita mengatakan akulah roti hidup, itu berarti bahwa Yesus itu adalah penuntun. Yesus itu adalah makanan pokok dalam kehidupan kita. Jika Yesus mengatakan aku adalah roti kehidupan, aku adalah roti hidup, itu bukan berarti Yesus itu sejenis makanan ataupun roti yang kita bayangkan. Tetapi Yesus adalah roti hidup, itu berarti bahwa Yesus itu adalah pemberi sumber kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus itu adalah sumber kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika orang-orang Yahudi agar mereka bertenaga, agar mereka mampu melakukan segala pekerjaannya, mereka harus memakan roti. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Agar kita mampu melakukan segala aktivitas kita, agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan, kita harus senantiasa dituntun oleh Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan tenaga, yang memberikan keselamatan bagi kita. Itulah makna Yesus adalah roti hidup. Jika Yesus adalah roti hidup, hal itu berarti firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu menjadi penuntun di tengah-tengah kehidupan kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya, hormatilah ayah dan ibumu. Titah kelima, itu salah satu contoh firman Tuhan yang menjadi penuntun di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita
melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Misalnya titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Apa yang kita peroleh jika kita melakukan firman Tuhan itu? Nanti kita akan lihat dalam nats kita ini. Ada di sekolah minggu, jika kita lihat dalam nats kita ini, agar kita memperoleh sukacita, agar kita memperoleh kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus sebagai roti hidup, dikatakan di sini apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus percaya akan firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Yesus. Orang yang percaya itu bagaimana? Rajin berdoa, rajin beribadah, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika anak-anak sekolah minggu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya, pertanda bahwa kita orang percaya harus rajin berdoa, harus rajin beribadah, harus rajin membantu orang tua, harus rajin melakukan kehendak Tuhan. Ada di sekolah minggu, apa yang kita peroleh jika kita senantiasa dituntun oleh firman Tuhan, jika kita menjadi orang-orang percaya yang rajin berdoa, rajin beribadah, dan mau melakukan kehendak Tuhan, ada sukacita yang besar, ada hadiah yang diberikan Tuhan bagi kita. Anak-anak sekolah minggu pasti semua mau hadiah ya, pasti semua mau hadiah. Oleh karena itu apa hadiah yang diberikan Tuhan bagi kita jika kita percaya, jika kita rajin berdoa, jika kita rajin beribadah, jika kita percaya akan firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kita. Nats kita ini mengatakan hadiah yang kita peroleh, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, kita akan memperoleh surga, kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh keselamatan. Itulah sukacita yang kita peroleh, itulah hadiah yang kita peroleh jika kita mau dituntun oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, mari senantiasa menggantungkan kehidupan kita kepada Yesus. Sebab Yesus itu adalah roti hidup yang menuntun kehidupan kita, yang menjadi pemberi keselamatan dan sukacita bagi kita. Oleh karena itu ada di sekolah minggu, mari percaya kepada Yesus, rajin berdoa, rajin beribadah, dan selalu melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Agar kita memperoleh hadiah yang besar, yaitu hidup yang kekal, keselamatan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami telah bersekutu dengan firman-Mu. Tuhan telah mengatakan bahwa Tuhan adalah roti hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah pemberi kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu, agar kami selalu percaya, agar kami selalu setia, rajin beribadah, rajin berdoa, dan selalu senantiasa melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Agar kami kelak memperoleh hadiah yang besar, yaitu sukacita, keselamatan, hidup yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami. Berkati juga kami setiap anak-anak-Mu, agar kami senantiasa menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang taat terhadap Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan khotbah, selanjutnya kita akan bernyanyi lagi. Kita nyanyian lagu apa nih Kak Jessica? Gimana kita nyanyi lagu Yesus Pokok, Kak? Ayo, Kak Jessica. adik-adik bernyanyi ya.
adik-adik sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci.